Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifah Rizka Aulia dan Krista Indrayati Dewi ingin memaparkan presentasi mengenai Appendix E dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 169. Di sini kita akan membahas mengenai Appendix E, yakni Emerging Technologies, ini terkait dengan matkul cloud computing. Next. S1 Autonomic Computing. Appendix E menyajikan dua teknologi baru utama yang relevan dengan cloud computing, yakni S1 Autonomic Computing dan E2 Grid Computing. Di sini mari kita mengkaji S1 terlebih dahulu. Komputasi otonom atau autonomic computing mengacu pada kemampuan sistem komputer untuk mengolah dirinya sendiri, yang mencakup kemampuan berikut, yakni self-configuration, yakni kemampuan untuk mengakomodasi berbagai hal dan kemungkinan kondisi yang tidak dapat diprediksi, kemudian self-healing, kemampuan penyembuhan diri untuk tetap berfungsi saat masalah muncul, kemudian self-protection, yakni kemampuan untuk mendeteksi ancaman dan mengambil tindakan yang tepat. Kemudian yang keempat, self-optimization, yakni pemantauan konstan untuk operasi optimal. Kemudian sistem komputasi otonom. Sistem komputasi otonom mempertahankan pengetahuan komprehensif tentang komponen dan lingkungan operasi atau self-knowledge, sehingga dapat bereaksi sendiri tanpa masukan eksternal atau self-adaptation. Agar dapat bereaksi sendiri secara otomatis, sistem ini memiliki sensor internal yang memantau kondisi lingkungan dan masukan eksternal atau sensor capacity untuk menentukan dan melaksanakan tindakan respon yang tepat. Kemudian adaptasi diri dipicu oleh perubahan kondisi dan didorong oleh tujuan sistem. Tujuan sistem dapat ditetapkan sebagai kebijakan dan aturan tingkat tinggi yang ditafsirkan oleh logika pengambilan keputusan yang dirancang untuk mempertahankan sistem dalam kondisi operasional yang tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal. Kemudian sistem otonom umumnya dimodelkan sebagai sistem kontrol loop tertutup di mana sensor memantau kondisi eksternal dan memasukkan data yang dikumpulkan kembali ke logika keputusan. Ini mengoptimalkan konfigurasi sistem menuju tujuan sistem yang ditentukan. Selanjutnya, karakteristik komputasi otonom. Komputasi otonom adalah salah satu blok penyusun komputasi yang pervasif yang merupakan model komputasi masa depan yang diantisipasi. Komputasi otonom mendukung beberapa karakteristik cloud computing, yakni elasticity. Sistem otonom dapat memantau kondisi penggunaan dan memanfaatkan sumber daya TI berbasis cloud untuk secara otomatis memperoleh dan membebaskan sumber daya TI sesuai kebutuhan dengan tujuan mempertahankan tingkat layanan yang diperlukan. Kemudian resiliensi, sistem otonom dapat secara otomatis mendeteksi sumber daya TI yang tidak tersedia dan merespon sendiri untuk mengalokasikan sumber daya TI alternatif sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu yang kedua, grid computing. Grid computing merupakan bentuk khusus dari distributed computing, di mana beberapa sumber daya teknologi informasi yang disebut juga sebagai grid nodes bekerja sama secara kolaboratif untuk menyediakan kapasitas komputasi yang sangat besar. Grid computing memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan sistem komputasi kinerja tinggi lainnya, seperti cluster computing, karena sumber daya komputasi ini lebih longgar atau loosely coupled dan berasal dari berbagai domain administratif yang berbeda. Karakteristik utama grid computing yang pertama yaitu sumber daya IT yang digunakan dalam grid computing biasanya bersifat heterogen. Artinya mereka memiliki konfigurasi dan kemampuan yang berbeda, serta tersebar secara geografis di lokasi-lokasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan pemanfaatan kapasitas komputasi dari berbagai sumber yang tersebar secara luas. Lalu yang kedua, IT research yang terlibat dalam grid computing melalui jaringan komunikasi yang umumnya melibatkan internet. Jaringan ini bisa bersifat privat, memiliki sebuah organisasi atau
publik yang terbuka untuk umum. Grid NAS dikoordinasikan melalui middleware yang umumnya digunakan untuk mendistribusikan beban kerja di antara node yang terhubung dan mengkoordinasikan hasil pemrosesnya. Lalu perbedaan grid computing dengan cluster computing. Salah satu perbedaan utama antara grid computing dan cluster computing adalah bahwa grid computing lebih longgar dalam penghubungannya, sementara dalam cluster computing semua sumber daya biasanya berada di bawah satu domain administratif dan terhubung secara erat. Lalu karakteristik umum antara grid computing dengan cloud computing. Grid computing dan cloud computing memiliki beberapa kesamaan dalam hal prinsip dasar pemanfaatan sumber daya IT yang dapat diakses melalui. Selanjutnya, service grid. Service grid merupakan platform yang dapat dianggap sebagai perpanjangan dari infrastruktur yang menyediakan pemrosesan dan caching yang dapat diskalakan secara horizontal. Service grid mencakup banyak server fisik sehingga dapat menawarkan kemampuan load balancing dan dukungan failover yang terintegrasi secara otomatis. Sebuah service grid dapat dibangun dengan berbagai cara, seperti menggunakan sistem grid computing untuk menghasilkan server jaringan tervirtualisasi yang menjangkau banyak server fisik. Hal ini menghasilkan platform computing yang menawarkan sejumlah keuntungan, seperti yang pertama pemrosesan dan caching yang dapat diskalakan secara horizontal. Yang kedua, penyeimbangan beban bawaan sumber daya TI berbasis cloud. Yang ketiga, dukungan dan ketersediaan failover. Yang keempat, skalabilitas dan keandalan layanan berbasis cloud dan sumber daya teknologi informasi. Selanjutnya yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 169. Pada ayat 164 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulakil lati tahriya fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzala wa huwa minas samai ma فأحيا به أرضا بعد موتها وبأس فيها من كل دابة وتشريع فيها ليحر والسحاب مسحر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, batera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Tafsir dari ayat 164 yaitu ketahuilah sesungguhnya pada penciptaan langit dengan ketinggian dan keluasannya serta benda-benda angkasa di lingkupnya dan bumi yang terhampar luas, pergantian malam dan siang dengan perubahan panjang pendeknya dan kemanfaatan masing-masing kapal dan perahu yang berlayar di laut dengan membawa muatan berupa manusia dan aneka ragam barang yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air dihidupkannya bumi dengan berbagai macam tumbuhan setelah tanaman tersebut mati atau kering. Apa yang dia tebarkan di dalam dan di permukaannya berupa bermacam-macam bintang dan perkisan yang kencang dan awan yang menggumpal dan dikendalikan untuk bergelantungan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran. Selanjutnya, ayat 165 yang berbunyi wa minan nasi ma yatakidu min dunillahi andada yuhibbuna wa kahubbillahi walladzina amanu asadwa hubbalillahi walau yara ladhiya talamu id yarana hadaba
quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha sadidul adab. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zolim itu melihat ketika mereka melihat azab atau pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Niscaya mereka menyesal. Tafsir dari ayat 165 yaitu dan di antara manusia meski telah menyaksikan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang demikian banyak dan jelas, masih ada saja yang menyembah Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan sebagai tandingan Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Maha suci Allah dari segala tandingan dan sekutu. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, melebihi cinta orang musyrik kepada sesembahan dan berhala mereka. Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat dan mengetahui ketika mereka melihat, menerima dan merasakan azab pada hari kiamat, sedangkan mereka dan sesembahan mereka tidak mampu berbuat apa-apa, maka mereka baru menyadari bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ketika itulah mereka baru menyesali kezaliman yang telah mereka lakukan, penyesalan yang tidak berguna sedikit pun. Selanjutnya, pada ayat 166 yang berbunyi, Idza tabarra alladziina tabi'u minnal ladziina tabi'u wara'aw adabatu wa taqatta'at bihim wa asbab. Artinya, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka atau orang-orang yang diikuti melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Tafsir dari ayat 166 yaitu itulah hari kiamat, hari ketika orang-orang yang diikuti yakni para pemimpin berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti atau orang yang mereka pimpin dan mereka melihat azab pedih yang tidak bisa mereka hindari dan pada hari itu segala hubungan antara mereka terputus, baik hubungan nasab, persahabatan, percintaan maupun pekerjaan. Pada hari itu, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Bisa dilihat pada surat Abasa ayat 34-37. Selanjutnya ayat 167, Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Artinya orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Kemudian tafsir ayat 167, dan karena dasarnya siksa Allah yang mereka saksikan, orang-orang yang mengikuti berhayal dan berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana pada hari ini mereka berlepas tangan dari kami dan tidak bertanggung jawab atas ajakan dan tipu daya mereka kepada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka seluruh amal perbuatan mereka, membiarkan mereka larut di dalamnya. Perbuatan itulah yang menjadi sebab penyesalan mereka di akhirat. Penyesalan yang sama sekali tidak berguna dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Mereka kekal dan abadi di dalamnya. Kemudian ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Kemudian tafsir ayat 148, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya, dan selain halal makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi
yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya, walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Kemudian ayat 169, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian tafsirnya, sebagai musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori jiwa dan berakibat buruk terhadap kehidupan meskipun tanpa sanksi hukum duniawi. Seperti menyakiti sesama, menebar permusuhan, merusak persatuan dengan cara mengadu domba dan menyebar kebohongan, berhati dengki, angkuh dan sombong, dan setan juga menyuruh manusia berbuat keji, yaitu perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntutan agama dan akal sehat, khususnya yang lelah di sesungguhnya telah ditetapkan sanksi duniawinya seperti zina dan pembunuhan. Dan setan juga membisikkan agar kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah dengan mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya anak, padahal Allah Maha Suci dari hal tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.